Allah lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia mengimani Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Fatir ayat 29-30. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menegaskan ada orang-orang yang perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia ini. Di sini dicontohkan ada beberapa transaksi, kegiatan yang menjadikan Allah ridha sama kita, yang menjadikan Allah memberikan fadilahnya buat kita. Allah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kebaikan. Apa itu? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Apaan kitab Allah? Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Ada tiga contoh aktivitas di sini. Yang pertama adalah baca Quran. Dia baca Quran. Yang kedua dia salat. Yang ketiga dia berinfak, mau terang-terangan kayak mau diam-diam kayak gitu. Kalau dia berasa nih kayaknya kalau terang-terangan nih takut riya saya gitu ya. Boleh begitu? Boleh. Gitu ya. Khawatir gitu, diam-diam aja dah gitu. Diparanin tuh ke rumah orangnya, ini beras, ini duit gitu ya. Tapi ada juga yang terang-terangan. Tujuannya apa? Biar menjadi syiar buat orang lain. Kita menjadi contoh nih. Gua aja yang begini nih, yang kondisi ekonominya nggak terlalu bagus, infak gitu ya. Buat contoh buat orang lain. Kan infak itu berapa aja, mau kecil mau besar. Hitungannya infak dan sedekah. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kalau bisnis dengan Allah nggak bakal ruginya mas kalian. Bisnis dengan Allah nggak bakal rugi. Kita akan buka contoh bisnis yang nggak bakal rugi. Allah mencontohkan di sini dalam Quran surat As-Saff. Nah, kita lihat di sini. Allah menunjukkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tuh, Allah ngasih tahu nih. Yuk berbisnis dengan Allah gitu. Yuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apaan tuh?
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nih bisnisnya kata Allah, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, apa tuh bisnisnya? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kalau beriman, insya Allah kita beriman, gitu ya. Beriman kepada Rasulullah, kita beriman, gitu ya. Kita beriman. Biar kata kita nggak ngeliat Rasulullah, kita beriman, gitu ya. Inilah orang-orang yang beruntung. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti ada orang yang lebih beruntung lagi daripada para sahabat. Siapa mereka? Mereka nggak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa itu? Kita nih sekarang. Jadi dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ada yang lebih beruntung katanya dari para sahabat. Padahal sahabat kan paling top nih. Sahabat tuh paling top. Tapi kata Rasulullah ada yang lebih beruntung. Dia yang nggak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia mengimani Rasulullah SAW. Siapa itu? Kita nih sekarang nih. Nah kita sekarang alhamdulillah oleh Allah dipilih kita di sini adanya nih, gitu ya. Ketika dipanggil kita dengar, kita sambut panggilan Allah, datang ke masjid, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah kasih kalau kita tadi melaksanakan itu tuh? Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, kita berjihad di jalan Allah. Apa yang Allah kasih? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Kalau kita melaksanakan yang tadi itu, apa yang Allah kasih buat kita? Kita ngasih iman sama Allah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita berjihad di jalan Allah. Apa yang Allah kasih? Ini perniagaan namanya, take and give, gitu ya. Kita kasih, Allah kasih juga. Itu bisnis namanya. Kita beli surganya Allah dengan iman kita, gitu ya, dengan jihad kita. Apa yang Allah kasih? Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu, Masya Allah, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Pemberian Allah yang paling besar adalah surga. Kalau kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita kepengen bahagia dunia dan akhirat. Itu doa kita tuh. Makanya nama doanya apa? Doa sapu jagad. Lah di dunia enak, di akhirat enak. Itu namanya doa sapu jagad. Kenapa dinamakan doa sapu jagad? Begitu. Dunia enak, senang, enggak kekurangan apapun. Enak urusannya, digampangin semua urusannya. Di dunia di akhirat surga dapatnya. Syaratnya apa tadi? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah mau menegaskan, inilah kemenangan yang sesungguhnya gitu. Jangan kita tertipu sama dunia. Jangan kita tertipu sama dunia. Begitu, itu Allah berkali-kali Allah ngasih contoh begini nih, gitu. Berkali-kali Allah ngasih contoh sama kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Nah, bahasan saya pada hari ini adalah dalam surat tadi, innal ladzina yatluna kitaballah, adalah orang-orang yang membaca kitab Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ahmad. Kita kan kepengen nih dapat surganya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ada sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia.
Allah punya keluarga di kalangan manusia. Sahabat bingung nanya, manhum ya Rasulullah, manhum, siapa mereka ya Rasulullah. Sahabat tuh kalau ada kabar-kabar gembira tuh kepengen tahu gitu, kepengen tahu siapa sih mereka, apa sih ciri-cirinya, saya pengen begitu gitu tuh sahabat tuh. Nah kita pun begitu kalau dapat kabar-kabar begini nih, manhum ya Rasulullah, apa sih ciri-ciri orang yang bakal masuk surga, apa sih ciri-ciri orang yang menjadi keluarganya Allah. Di dunia udah menjadi keluarganya Allah, Masya Allah. Kalau kita punya urusan aja nih, kita punya urusan ribet dah pokoknya. Kita punya saudara yang bisa ngurusin itu, demennya luar biasa. Oh gue punya saudara di sana, no, ntar gampang nama dia, tuh gitu. Kita punya bisnis, ada kita kenal sama orang perizinan, gue demen banget kita, gampang nih izin kita nih, gitu ya. Apalagi kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai seluruh alam, gitu. Masya Allah. Siapa mereka? Manhum ya Rasulullah. Siapa tuh mereka? Ahlul Quran. Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Para ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba pilihan, wa khassatuh artinya hamba pilihan. Jadi artinya gini, orang yang sekarang berusaha dekat dengan Al-Quran, dia ngaji, dia belajar Al-Quran, yang namanya Ahlul Quran, dia bisa baca Quran, dia menghafal ayat-ayat Al-Quran, dia mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita udah semuanya nih, gitu ya. Kadang-kadang kita mendengar mengamalkan ayat Quran, kayak berat banget nih mengamalkan ayat Quran. Kita udah semuanya, cuman ada yang kurang-kurang gitu. Baca Quran, yang belum bisa lagi pada ngaji, alhamdulillah. Yang udah bisa baca terus, gitu ya. Yang belum bisa nih harusnya nyesel nih. Yang belum bisa baca Quran harusnya nyesel. Dia belum bisa baca Quran dan dia berubah, dia ngaji, cari guru buat bisa baca Quran. Jangan udah tua kayaknya nih, udah susah banget kayaknya nih, nyebut khoai susah banget kayaknya. Jangan nyebut kho bulak balik, jajiju, auju, auzu, nggak apa-apa. Justru di akhir kita mudah-mudahan dalam proses itu tuh gitu ya. Dalam proses auzu agak bener-bener auju, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, susah banget romannya. Bismillahirrahmanirrahim mulu, ha mulu, balik lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia ngaji, jangan ampe. Wah malu nih udah tua, malu udah tua, nggak usah ngaji dah. Salah tuh setan maunya begitu. Udah tua belagu, memang kita nggak berasa belagunya. Udah tua sombong, udah nggak bisa ngaji, nggak mau belajar, gitu ya. Padahal di balik itu Allah kasih keutamaan ya Allah biha. Jadi yang sekarang belum bisa ngaji, cari guru ngaji. Yang belum lancar bacanya, cari guru juga ngaji, belajar. Gitu. Ini yang pertama nih, baru bisa baca Quran doang tuh, baru bisa baca Quran. Jadi yang belum bisa belajar ngaji, yang masih belepotan, yang ngaji cari guru gitu. Walaupun dapat 2 pahala tuh yang belepotan. Yang dapat pahala berkali-kali saya bilang, yang belepotan bacanya, yang belum bener bacanya, yang terbata-bata bacanya tapi dia dapat 2 pahala, itu yang punya guru yang dia mau belajar. Tapi terbata-bata, dia terbata-bata nggak punya guru, ini yang salah, gitu ya. Kata Imam Az-Zajri dosa tuh. Tuh, ini berkali-kali saya omongin. Biar kita nih punya guru. Emang sih kalau kita baca sendiri, kalau kata teman-teman nih, kalau baca sendiri ramai bener semua rasanya nih ngaji. Orang nggak punya guru, lah bener semua baca Quran. Padahal kalau ada gurunya, lah salah mulu kita. Ya Haji Doni. Baru berasa. Lah selama ini kita baca Quran berjus-jus, lah kagak tahu yang bener mana, yang salah yang mana, karena nggak punya guru. Boleh nanya sama Haji Doni. Gitu. Yang kedua adalah kita mau jalan 10 menit lagi.
Yang kedua adalah menghafal Al-Quran. Nah kita udah ada Al-Fatihah, dari kecil kita hafal Al-Quran tuh. Kita surat-surat pendek kita hafal. Nah teman-teman lagi pada belajar surat-surat pendek nih. Ada orang yang hafal surat pendek, tapi dia nggak tahu nih hurufnya alif apa a. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini apa nih? Alif apa ain? La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidu. Abidu apa abidu? Coba dah. Tanya lagi. Ain apa alif nih? Banyak yang keder tuh. Salah jadinya. Mak apal dari kecil. Apal dari kecil. Wal asri. Wal asri. Wal asri. Ain makanya. Gitu kalau nggak tahu wal asri aja udah. Artinya apa? Nggak tahu, salah. Beda huruf, beda arti gitu ya. Nah kita menghafal udah hafal insyaallah. Ada namanya Al-Fatihah, ada surah-surah pendek kita hafal insyaallah. Selanjutnya adalah kita mengamalkan Al-Quran. Kita pun sudah berusaha mengamalkan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita disuruh mencontoh Rasulullah, kita ikut gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca Quran, kita ikut baca Quran. Aqimis shalah, kita salat. Kita tuh udah melaksanakan Al-Quran tuh. Gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Allah lah yang menghindarkan